Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah. Menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-9. Namun kita hanya akan membacakan ayat yang ketiga sebagai pengantar renungan kita. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema bersaksi di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan mengapa seorang tidak menyaksikan pengalamannya bersama Tuhan kepada orang lain. Misalnya karena memang kurang mengenal Tuhan, karena tidak menempatkan kesaksian sebagai sesuatu yang penting, yang utama dalam hidupnya, atau tidak berani mengambil risiko. Memang membutuhkan hikmat ketika seseorang bercerita tentang Tuhan, apalagi dalam situasi-situasi yang sulit. Karena itu jika kita ingin menyampaikan kabar baik, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Paling tidak ada 2 hal yang kita harus doakan. Berdoa agar Tuhan memberikan keberanian kepada kita dalam berbicara tentang kabar baik, tentang Injil. Tetapi juga berdoa agar Tuhan membuka pintu, membuka peluang, membuka kesempatan untuk menyampaikan kabar baik itu. Di dalam Alkitab dicatat tentang seorang anak perempuan yang mampu bersaksi walaupun berada dalam keadaan yang sulit. Alkitab tidak menyebutkan siapa namanya secara jelas, hanya saja secara jelas disampaikan keberadaannya dan keberaniannya bersaksi tentang Tuhan kepada seorang panglima besar kerajaan Aram yang bernama Naaman. Dan melalui Naaman inilah akhirnya seluruh negeri Aram dapat mendengar tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman sangat disayangi oleh raja, karena Tuhan selalu memberi kemenangan kepada kerajaan Aram dalam setiap peperangan. Namun sang panglima ini menderita penyakit kusta, sehingga harus dikucilkan karena penyakit ini dianggap sebagai sebuah kutukan. Dalam keadaan demikian, Tuhan memakai seorang anak perempuan Yahudi yang bekerja sebagai budak dari istri Naaman untuk bercerita tentang Tuhan. Tentu saja sangat mengherankan bahwa statusnya sebagai seorang budak, sebagai anak-anak, bahkan sebagai perempuan, tidak membuat ia takut untuk menyampaikan kabar baik kepada tuannya. Mengapa? Karena gadis ini memiliki iman kepada Tuhan yang didapat melalui pengajaran firman Tuhan yang diberikan secara terus-menerus. Kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, di sana dikatakan sejak kecil mereka diajarkan tentang firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhanlah yang menjadi alasan utama keberaniannya untuk bersaksi kepada tuannya. Selain itu, ia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Betapa tidak, seharusnya gadis ini memiliki alasan untuk benci Naaman dan membiarkannya dalam keadaan sakit karena telah mengambilnya dari negeri asalnya dan menjadikannya sebagai seorang tawanan atau seorang budak. Tetapi belas kasihan Tuhan memenuhinya sehingga ia tetap menyampaikan berita tentang Tuhan melalui keberadaan seorang nabi yang ada di Samaria. Melalui kesaksian inilah Naaman mengalami kesembuhan. Dari mulut seorang Naaman keluarlah sebuah pengakuan tentang keberadaan Allah Israel yang satu-satunya dan komitmennya untuk tidak menyembah kepada Allah lain. Ketika seorang mengenal Tuhan, ia akan menjadi seorang yang tidak takut mengambil risiko dan memiliki belas kasihan ilahi, sehingga tetap bersaksi meski berada di tengah kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pengenalan, dan pengalaman bersama dengan Tuhan sangat menentukan kualitas kesaksian kita kepada orang lain. Semakin mengenal Tuhan, semakin berani bersaksi tentang Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya tidak menjadi orang yang egois, yang hanya menikmati keselamatan dari Tuhan dan menutup mata terhadap orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan belas kasihan ilahi dalam melihat jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekeliling kami, sehingga mulut kami boleh membuka dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, bersaksi tentang Tuhan, sehingga orang lain boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.